Paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sebetulnya sangat menahan diri. Menahan diri. Kalau beliau mau kampanye itu boleh. Seorang presiden itu boleh kok untuk kampanye dan seorang presiden juga boleh untuk memihak. Apa yang salah dari itu? Saya merencanakan mengundurkan diri itu. Dilumorkan mau mundur dari kabinet Pak Jokowi. Ada kehebohan apa sih? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan info saat ada video-video yang viral kita bahas di sini. Nah, kali ini ada yang viral yaitu pemilu di mana presiden mengungkapkan bahwasannya sosok presiden itu boleh kampanye. Waduh, apa karena Gibran? Mari kita bahas. Benarkah presiden boleh kampanye atau tidak? Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Pak Jokowi, presiden dan menteri boleh kampanye pemilu. Oke, dengerin dulu mamas-mamas ini ya. Ucapan Pak Jokowi viral di media sosial. Presiden dan menteri boleh memihak dan ikut kampanye asalkan tidak pakai fasilitas negara katanya. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Kita nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Oke. Sontak ucapan Pak Jokowi ini menuai tanda tanya besar teman-teman, dan banyak juga netizen yang menyangkut pautkannya dengan pasal 281 Undang-Undang Pemilu yang berisi tentang selama melaksanakan kampanye, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, hingga wakil wali kota wajib menjalani cuti di luar tanggung jawab negara. Jadi menurut kalian gimana sih share pendapat kalian ya teman-teman? Ini ya, kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden segala macam tidak boleh Ucapan Pak menggunakan Jokowi viral di fasilitasnya. media sosial. Presiden dan menteri boleh memihak dan Aduh, oke, kita coba tanggapan netizen nih yang lagi viral. UUD Pemilu pasal 281 ayat 1. Presiden boleh kampanye dengan syarat tidak pakai fasilitas negara. Yang kedua, cuti, tidak ada hubungan keluarga. Anjas. Dan kalau kita lihat di sini Just Info. Lihat deh pasal 299 ayat 1 sampai 302. Oke, nanti ya kita lihat. Pak Jokowi kan nggak kampanye, dia cuma menjawab. Oke, bener sih. Kalau gini saya nyesel milih Jokowi dulu anjay. Gimana nih, siapa nih yang nyesel nih milih Jokowi dulu ya? Kita coba lihat pasal dulu ayat 299. Di sini tertulis nih dari Rossi. Pasal 282, 283 pejabat tidak boleh berpihak. Pasal 299 boleh kampanye. Jadi intinya boleh kampanye buat pribadi. Jangan dipotong cuma 299 doang. Nah, jadi di pasal 299 itu boleh kampanye karena emang banyak banget berita yang memotong. Bener nih kata Royce ya. Kalau di sini dia bilang memotong pasal 299 doang, tapi di kabarnya sekarang banyak berita yang viral yaitu dipotong hanya pasal 282 ataupun 281 ayat 1 ini nih. Karena emang banyak banget berita yang dihoak. Tapi kita balik lagi ke kalian, gimana? Setuju nggak presiden kampanye? Menurut gua kalau ketika presiden kampanye ini pengaruhnya sangat besar sih. Karena emang pendukung Jokowi banyak banget, karena emang hasil kerja Jokowi puas gitu ya. Gua sendiri toh melihat hasil kerja dari Jokowi puas, apalagi setelah bertahun-tahun Indonesia bisa jadi pemimpin G20. Wow, luar biasa banget. Oke, next kita coba masuk ke video fullnya ya tentang Presiden Jokowi boleh kampanye. Tadi kan video yang dipotong aja. Kita coba lihat. Silahkan nilai sendiri, oke? Boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ada perjalanan seperti itu Pak? Karena kan Bapak sendiri kemarin bilang jangan. Saya nggak mau menilai lagi. Oke, ini. Kalau menilai nanti jadi debat yang kedua lagi.
Apa? Ya, ini kan hak demokrasi. Oke, itu tadi hak pertanyaan politik wartawan setiap ya. Orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh Nah. kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ketar-ketir nggak tuh? Boleh. Oke. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan Fasilitas negara. fasilitas negara. Ya. Boleh, Pak. Kita Secara ini undang-undang ya. pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga Menteri boleh. Mahfud MD boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak Menggunakan boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Memihak enggak? Belum ya, belum memihak ya. Gua akui belum ya sampai sekarang. Apanya? Ada banyak rekomendasi agar para menteri berkampanye. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Menurut gua jawaban yang Jangan simple ini sih. loh, wah, apa? Presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Yakin sih semua partai ketar-ketir guys. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan Terima kasih, Pak. dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Nah, di sini wartawan aja nggak ada yang ngebantah ya teman-teman. Di sini wartawan langsung aja bilang, ya makasih Pak. Berarti ya nggak ada perdebatan lagi ya. Boleh berkampanye. Jadi nggak hanya ditarik pasal 281, tetapi kalau kalian lihat pasal lain itu ada kok ya yang emang bolehin berkampanye. Dan mungkin munculnya video-video yang kayak gini memecah belahkan masyarakat. Gua tahu alasannya karena apa menurut gua, dan ini hanya statement gue ya. Mungkin saja karena partai-partai lain ketar-ketir. Yang pertama, mohon maaf banget ya, ini partai PDIP ya, yang dimana PDIP itu dulu adalah Jokowi ya. Jokowi masuk partai PDIP, sekarang pindah karena anaknya berkampanye. Menurut gua ya ini buzzer yang sangat luar biasa sih. Jadi hati-hati ya kemakan hoak. Ya banyak banget orang yang kecewa kayak yang tadi nyesel gua dukung Jokowi dulu nyoblos segala macam, karena mungkin dia hanya ngelihat dari sisi video yang dikirimkan buzzer ya. Ya apalagi banyak banget video yang dipotong-potong tuh ya, yang dibilang presiden boleh kok kampanye, udah dipotong aja sampai situ, nggak ngelihat belakangnya. Harus tidak menggunakan fasilitas negara. Ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Seru banget. Hah? Kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus Cuti? tidak memakai fasilitas No, negara. video yang dipotong. Cuti pun dipotong sama netizen ya. Bukan netizen sih, gue yakin tuh buzzer ya. Tuh. Hah? Terima kasih, teman-teman. Ya nanti dilihat. Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana Pak? Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana Pak? Soalnya kemarin ada informasi Bapak bertemu Bu Mega begitu. Terima kasih, teman-teman. Belum ada rencana. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Prabowo udah sehat Pak? Pak Prabowo udah sehat Pak. Kemarin kan Sehat Pak. Ya. Presiden Wow, kalau ada pertemuan Bu Megawati, ya luar biasa ya. Aduh. Oke, kita coba lihat netizen nih ya. Seru nih kalau netizen udah berdebat nih. Menurut undang-undang sih boleh. Itu pernah dilakukan Megawati tahun 2024 dan SBY 2029. Justru sekarang Jokowi menahan diri untuk tidak kampanye presiden terbaik. Ya, menurut gua presiden sampai saat ini belum melakukan namanya kampanye ya teman-teman. Dia belum ada mendukung siapapun ya. Tetapi karena buzzer jadi berita ini makin naik ya, viral nih ya. Padahal itu udah dilakukan Bu Megawati di tahun 2004 dan SBY di tahun 2009 ya. Karena emang mereka boleh berpolitik teman-teman ya. Ya gimana menurut kalian? Padahal Jokowi belum loh, belum kampanye nih, udah langsung booming aja nih videonya ya. Menurut gue luar biasa sih Jokowi ya. Dia tahu dia boleh kampanye, tapi sampai detik ini dia belum melakukan kampanye ya. Dia nggak menunjukkan gestur-gestur ya kayak gimana. Emang ada sih gestur sedikit, cuma itu nggak mengarah banget ke sana
ya, nggak bisa dibilang. Kita lanjut lagi video yang lain ngebahas Jokowi boleh nggak sih berkampanye. Kampanye diperbolehkan bagi presiden asal cuti dan sudah tertanam dalam Undang-Undang Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UUD Pemilu. Dan ini ada salah satu dari YouTube ya, Helmi Yaya ya, kita coba dengerin. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sebetulnya sangat menahan diri. Menahan diri. Kalau beliau mau kampanye itu boleh, asal cuti. Asal cuti. Asal cuti. Wapres boleh kampanye, asal cuti. Menteri boleh kampanye, asal cuti. Karena ini jabatan politik. Loh iya, Pak Mahfud itu sampai hari ini adalah menteri aktif. Ya. Prabowo itu menteri aktif gitu. Dia bisa kampanye. Ini yang ngomong Bawaslu ya, Bawaslu yang ngomong. Iya, ini Tuh, Jadi boleh sebetulnya ya. Pak, Dan kalau kita lihat juga pesannya nih, yang benar-benar akurat ya, tidak dari komen. Adapun pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UUD Pemilu berbunyi, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan. A. Tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perundangan. Kedati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika ada berkampanye. Ya, ini viral nih. Ini juga bahkan ini gue pernah ngeliat ada video entah dikirimin dari buzzer ataupun netizen. Gue yakin sih buzzer, yang dimana pasal 281 itu diubah kalimatnya bahwasanya presiden tidak boleh berkampanye. Nah, ini banyak banget videonya, jadi ya jangan kemakan hoax ya. Kalau gue masih ya netral aja sih, ngikut aja alur gitu ya. Gue mah ngeliat yang mana bagusnya sih. Menurut gue sampai saat ini belum lah ya, belum kelihatan gue harus milih ke siapa tuh, belum sih. Gue masih senetral-netralnya aja ya. Next. Secara ketentuan. Dan ini nih, ada nih ya, yang ngebahas lagi dari Ferry Asmari ya. Secara ketentuan undang-undang ya memang kesannya Sudut pandangnya beda nih, menabrak ketentuan pasal 281 Undang-Undang Pemilu. Jika kemudian presiden melakukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi problematikanya bukan problem normatif peraturan perundang-undangan. Problemnya adalah kerusakan etika dan moral karena presiden satu akan mendukung anaknya. Tapi yang lebih parah adalah presiden merusak sistem kepartaian kita. Lumrahnya presiden mendukung calon yang diajukan partainya sendiri. Kali ini presiden kemudian mendukung dari calon partai lain. Ini kan kerusakan etika berpolitik, berpartai, dan menjalankan wewenang kekuasaan bernegara. Letaknya adalah panggilan etika dan moral, dan sampai saat ini presiden tidak menjalankan nilai-nilai moral, bahkan memberikan contoh etika dalam menjalankan praktik bernegara. Secara ketentuan. Oke sih, gue setuju. Tetapi yang bagian akhir kata-katanya tidak memberikan moral, kayak gimana sih? Ya, gue kurang setuju ya. Menurut gue ya sampai saat ini presiden juga belum kampanye ya. Oh, mungkin maksud dia ketika presiden itu berkampanye, ya dia merusak etika dan moral. Itu ya dari sudut pandang lain, emang sih gak melanggar aturan ya. Pasti gue yakin semua partai ketat-ketir ya. Ya yang dimana kita tahu sih pasti presiden ngedukung anaknya. Karena kenapa? Presiden bahkan ngedukung Gibran Prabowo. Menurut gue karena sosok mereka yang bisa meneruskan tentang jabatannya ya. Ataupun maksudnya kayak IKN itu bisa berkelanjutan. Tapi tidak dipungkiri Ganjar juga bisa melanjutkan IKN karena punya misi yang sama. Cuma yang beda nih ya 01, gue tuh gak ngerti lah. Kenapa sih kita udah ngeluarin dana besar buat IKN, kok kalian pengen beda sendiri nih ya. Anies, kenapa Pak Anies ya? Itu aja sih ya, gue yang bingung sampai saat ini ya. Dan kalau ngomongin 03 ya agak kemungkinan sulit sih dipilih Pak Jokowi ya, karena kan emang agak bermasalah dengan partai gitu. Yang dimana dulu kalau kita lihat momen Jokowi nggak enak banget sih presiden ya. Bu Megawati duduk di kursi empuk, sedangkan presiden kita Jokowi duduk di kursi kayu, kan aneh banget tuh ya. Memperlihatkan kastanya beda ya.
Padahal ini seorang presiden nih kayak gitu. Terus ada lagi momen dimana kampanye bilang kayak gini ya. Kalau bukan karena PDIP, Jokowi nggak bisa tuh jadi presiden. Kan penghinaan secara halus gitu. Gue yakin sih ya gara-gara itu juga Jokowi agak sulit sih ya. Ya ada kemungkinan bisa aja buat mendukung PDIP, tapi kan agak sulit ya. Karena jejak digital yang kita lihat presiden gimana tuh ya. Sama Bu Megawati kayak agak slack gitu ya. Oke, coba kita masuk ke komentar. Masalahnya Jokowi udah kampanye ke paslon tertentu apa enggak? Enggak. Masalahnya sih nggak ada ya. Mungkin ya maksud abang tadi kan karena nanti kalau misalnya milih etika. Kami sebagai rakyat tidak peduli dengan kerusakan berpolitik. Kami butuh Indonesia maju biar kami rakyat sejahtera. Nah, gue yakin ini bukan buzzer. Gue juga kayak gitu ya. Gue nggak peduli gitu sebenarnya. Apapun mau berkampanye, enggak. Gue mah cuma ngelihat visi misi dan debatnya aja ya. Debat mereka itu. Wow, seru banget ya. Jelas 02 yang udah ketar-ketir sampai bapaknya minta turun. 0103 ketar-ketir, ayo. Mana nih yang ketar-ketir? 02, 01, 03. Jawab aja sendiri. Next. Dia respon Jokowi yang bilang presiden boleh memihak. Seru deh ya. Sesama kerja di pemerintahan direspon Mahfud MD. Apalagi Mahfud MD ini nyalon jadi wakil presiden di Partai 03. Oh hidih, coba kita dengerin ya. Apa? Kalau presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak, itu kan. Prof, terkait pernyataan Pak Jokowi tadi yang mengatakan kalau presiden bahkan menteri boleh berkampanye dan memihak di kontestasi pilpres. Nah, tanggapan dari Prof gimana nih? Fasilitas negara gitu. Ya, enggak apa-apa. Kalau presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak, itu kan. Tapi kalau menurut aturannya seperti apa, Prof? Aturannya, Prof. Gimana cara ketatanegaraan? Ditanya ke apa namanya Biro Hukum Sekretaris Negara aja. Ih, pinter kali Mahfud MD. Iyalah, jangan dijawab ya. Kalau dijawab ini bakal jadi kayak Mahfud MD nantang nih ya. Berkeruh suasana enggak, Bro? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh, malah sejuk ini ke sini. Presiden juga mempersilakan untuk mengundurkan diri, Pak. Gue suka sama Mahfud MD ini ya. Jika ingin mundur dari kabinetnya itu, memang tugas presiden menghargai. Udah ada rencana untuk pertemuan belum? Nantilah. Artinya kapan, Prof? Itu sudah sangat teknis. Harusnya bukannya netral ya, Prof. Dipancing lagi ya sama wartawan, bukannya netral. Ya, kalau hasil video dipotong-potong ya bisa aja kayak gitu. Dan ini ada lagi komen-komen kayak gini nih, pasal 281 presiden boleh kampanye dengan syarat A1 tok tidak pakai fasilitas negara, kedua cuti, yang ketiga tidak ada hubungan keluarga. Ini sebenarnya yang C ini agak rancu ya. Agak rancu. Kalau kalian cari di Google ini agak rancu teman-teman ya. Tadi gua lihat ada komentar ini agak rancu ya ternyata. Tidak ada hubungan keluarga negara, tapi ada lanjutannya ya. Oke, kalian bisa cari aja sendiri di Google. Oke, kita lanjut lagi next. Oke, kita coba masuk netizen ya. Gak seru dong kalau nggak ada komentar dari netizen gitu kan. Negara ini demokrasi, harus ada netizen. Seorang presiden itu boleh kok untuk kampanye dan seorang presiden juga boleh untuk memihak. Apa yang salah dari itu? Bukankah ini salah satu bentuk demokrasi? Lagi pula ini bukan baru terjadi, baru-baru aja gitu loh. Hal ini sudah pernah terjadi di 2009 dan 2019. Dimana pada saat 2009 Pak SBY juga berkampanye, ya kan? Di saat 2019 Pak Jokowi juga berkampanye, tapi pada saat itu tidak ada yang ribut. Dan apa yang dikatakan Pak Jokowi ini bukan hanya sekedar opini atau keinginan, tapi ini juga udah diatur kok di undang-undang. Ada undang-undang pemilu tahun 2017 dan di pasal 299 itu sudah dijelaskan semuanya. Seorang presiden pun adalah seorang warga negara, dan seorang warga negara memiliki hak di dalam demokrasi untuk menentukan siapa pilihan daripada calon pemimpin yang dia rasa pantas untuk memimpin bangsa dan negara ini berikutnya. Lalu apa salahnya? Di mana salahnya daripada itu?
Apakah ini menjadi salah hanya karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak dijatuhkan pilihannya oleh Pak Presiden kepada mereka? Ih, ini kata-kata versi bagus ya. Ya, benar. Karena ketika presiden udah berkampanye, banyak pihak-pihak yang dirugikan. Salah satunya 03, 01 gue yakin ya sangat dirugikan ya. Karena kenapa? 01 menerapkan sebuah kampanye yang dimana berpidatonya awal mereka berkampanye, kita bakal melakukan perubahan. Itu udah jelas-jelas tuh, perubahan. Kata perubahan itu tidak melanjutkan pekerjaan dari Jokowi. Melakukan perubahan. 01 ya yang paling dirugikan. Dan kenapa bisa viral banget nih? Karena gue yakin Gibran adalah anak Pak Jokowi. Jadi itulah yang sangat viral banget ya. Next. Dan netizen ada yang bilang kayak gini nih guys. Paslon lain pas tahu Jokowi bilang presiden boleh berkampanye. Jadi dan ya gue yakin ini ekspresi dari paslon yang lain ya. Ya ini juga yang bakal timbulnya banyaknya buzzer yang gak suka dengan Pak Jokowi. Dan tiba-tiba masalahnya belum kelar nih sampai presiden boleh berkampanye. Mahfud MD ngundurin diri. Kita coba dengerin dulu guys. Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Tetapi pada waktu itu ada beberapa pertimbangan ya. Pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat, dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik, ya, karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu. Kemudian momentum yang tepat adalah ketika presiden mulai bicara kampanye ya. Wah, oke. Pertimbangan ini menjadi sangat lebih penting lagi dalam situasi sekarang karena selama 3 bulan saya sudah memberi contoh. Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara ketika untuk kepentingan kampanye. Mantap. Kemudian juga ini yang gue suka dari Pak Mahfud ya. Saya juga tidak minta protokoler yang lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah, oleh KPU dan sebagainya, sehingga saya juga tidak pernah minta penjemputan, didampingi pejabat atau apapun, kecuali yang melekat secara hukum kepada saya diberikan oleh pemerintah. Dan ternyata di dalam perkembangannya saya melihat banyak atau adalah gejala-gejala di mana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas. Masih mencampur aduk antara keperluan politik dan keperluan dan tugas jabatan. Sehingga saya sudah merasa memang ya saya harus konsekuen untuk menyatakan bahwa saya akan menentukan sikap pada saatnya dengan baik-baik. Kapan itu nantilah tunggu momentumnya. Berarti sebelum kita akan lihat. Ya, nanti dilihat saja perkembangannya. Udah komunikasi dengan presiden, Prof. Justru itu yang harus saya lakukan agar saya lebih menghormati beliau, tidak colong pelayu, tetapi akan menyampaikan dengan baik-baik dan juga momentumnya akan dibicarakan lagi dengan tim pemenangan nasional dan pimpinan koalisi pengusung. Bagaimanapun tidak bisa berjalan sendiri. Ini terikat secara kenegaraan, terikat sebagai menteri, harus ikut pada apa yang digariskan oleh presiden, tapi sebagai calon wakil presiden harus ikut partai pengusung. Ketemu dengan TPN, tim pemenangan nasional, disitulah nanti akan ditentukan cara yang terbaik, bukan dengan cara ingin meremehkan atau dengan cara ngambek dan sebagainya. Tidak, harus baik-baik karena negara ini negara yang sangat indah untuk dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat. Itu saja. Sudah cukup ya. Jadi
Ya, gue suka banget dengan statement Pak Mahfud, tapi sayang banget Pak Mahfud harus ngundurin diri ya. Momentum yang tepat waktu presiden mungkin ya. Ini ngarahnya, kalau pendapat gue sih ngarahnya ke presiden ya, Jokowi gitu ya. Mungkin karena nggak sehat, tapi menurut gue Jokowi sampai detik ini belum melakukan kampanye apapun ya. Ya nggak tahu, mungkin selain Presiden Jokowi siapa yang dimaksud dia lagi ya, karena yang paling besar Presiden Jokowi karena ada sosok Gibran di situ, yaitu anaknya. Apalagi dia juga nyalon. Makin ribet nih ya. Wah, gimana teman-teman, sayang banget ya Pak Mahfud mundur ya. Udah mau gimana pun ya udahlah. Next, belasan menteri mundur dari kabinet Jokowi. Oke, kita bahas dari Bapak ini. Salah satunya kan Pak Mahfud nih, mundur nih ya. Ini yang paling menonjol Pak Mahfud, sebenarnya mungkin ada lagi di belakang-belakangnya. Kita dengerin dulu. Belasan menteri dilumorkan mau mundur dari kabinet Pak Jokowi. Ada kehebohan apa sih di panggung politik kita? Sini saya akan jelaskan. Sebelumnya ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami dalam konteks politik kita pada saat ini. Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan amandemennya tahun 2022 dan 2023 yang memungkinkan pejabat pemerintah terlibat dalam pemilu tanpa mengundurkan diri adalah hasil kesepakatan bersama di DPR, di mana semua partai politik yang kini memiliki calon presiden telah menyetujui aturan ini. Jika publik merasa aturan ini tidak sesuai, perubahan bisa diusulkan melalui pemilu 2029. Keputusan untuk mundur adalah hak individu berdasarkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas jika dirasakan tidak mampu. Dan perlu diingat bahwa Presiden Jokowi telah membentuk sebuah tim atau kabinet yang teruji, terutama selama pandemi. Dengan waktu kurang dari 9 bulan lagi hingga akhir periode Presiden Jokowi, urusan mundur dari kabinet tentu tidak akan produktif. Fokusnya sekarang adalah bagaimana memastikan transisi ke pemerintahan berikutnya berjalan dengan lancar dan efektif. Walaupun ada rumor dan kekhawatiran, kita perlu melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan menghargai proses demokrasi yang ada. Jadi, jangan di saat elektabilitas rendah, kita baru berteriak soal aturan main, minta mundur, dan sebagainya. Apalagi mungkin karena ada faktor ketakutan, ada sosok menteri yang memiliki massa, kekuatan politik, dan kecerdasan luar biasa yang hendak mendukung salah satu paslon yang dirasakan bagus dan cocok untuk negeri ini. Belasan menteri. Kalian paham? Ya, silahkan di komen. Kita coba masuk ke komentar aja. Bapak ini adalah counternya Mr. Lambung. Ya, Mr. Lambung kan berpihak ke 01 ya. Info terbaru, Mahfud MD udah mundur semalam. Ya, daripada dipecat mending mengundurkan diri. Soalnya salah satu paslon pernah dipecat dari menteri. Siapa tuh? Bapak nggak masuk kabinet politik juga kah? Mana tahu Bapak bisa gantiin Pak Mahfud. Beliau mau resign ya. Bapak ini keren banget ya dalam cara penyampaiannya ya. Hampir sama dengan Pak Mahfud. Ya sebenarnya udah terjawab ya kenapa belasan menteri ataupun segala di bidang pemerintahan mundur ya, karena buat partai. Gimana pendapat kalian? Daripada dipecat toh ya, mending saya mengundurkan diri gitu. Dan melanggar etika kan malu banget ya. Waduh, daripada melanggar etika ya mending mengundurkan diri. Salah satunya siapa tadi? Jawab di komen. Gue undur diri dulu karena gue buru-buru buat mengakhiri video ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, waktu gue terbatas. Ya jangan lupa diklik tombol subscribe. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.